saya menjadi fenomena global karena beberapa kali saya bertemu juga dengan teman-teman muda dari negara-negara lain. Itu ternyata tidak hanya di Indonesia yang mengalami fenomena ini. Saya pikir tadinya hanya di Indonesia saja mengalami fenomena ini. Nah, dan di daerah-daerah yang tidak mengalami. Terakhir ketemu dengan teman-teman Australia, karena Australia juga mengalami hal yang sama. Itu saya cukup kaget juga. Padahal kita selalu menyampaikan banyak ke depan publik dan juga banyak orang bercerita begitu. Wah, enak tempat di negara lain, kita bangun di negara kita. Negara lain sejahtera, kita orang sejahtera, sehingga melihat anak-anak muda di negara lain itu mau seperti itu. Karena fenomenanya ada juga seperti itu. Kalau ditanya kenapa itu bisa terjadi, nah, satu faktornya menurut saya adalah faktornya mindset, ya kan, paradigma dan juga itu faktor lingkungan. Nah, nama saya bilang mindset, hari ini kalau teman-teman kita ketahui di media kita, di televisi kita, ya kan, dimanapun kita lihat yang selalu dikatakan orang kaya, orang sukses itu adalah orang yang pakai rapi, naik mobil mewah, ya kan. Nah, sehingga saat itu dikembangkan ke mindset dia, orang jadi nggak kayak gitu nih, wah nggak terlihat keren nih. Nah, jadi fenomena-fenomena itu menyebabkan orang jadi minatnya jadi menurun. Betul. Nah, bahkan orang-orang udah merasa ketika terjadi perbankan dengan pakaian rapi dengan jas, ketimbang dia harus menggunakan pakaian yang biasa aja turun ke lapangan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan. Kalau lingkungan di sekitarnya lingkungan pertanian dan banyak orang sukses, tentu dia akan minat. Atau pergaulan dia, mungkin bukan di daerahnya, tapi dia bergaul dengan orang daerah lain. Di daerah lain ada anak muda yang sukses, dia akan minat. Iya. Seperti itu. Jadi pacuan utama ya Pak ya? Betul. Oh, iya. Nah, yang ketiga adalah faktor juga orang tua. Jadi pemikiran, terus habis itu faktor lingkungan, terus yang ketiga itu adalah faktor orang tua. Nah, kalau orang tuanya petani, sukses, ya kan, itu otomatis dia akan memotivasi anaknya untuk menjadi petani sukses. Kalau orang tuanya itu buruh tani, ya kan, dan ternyata kurang sukses, dia akan memotivasi anaknya untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, itu juga faktor juga. Nah, yang keempat itu adalah faktor pendidikan. Nah, pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini juga menjadi penentu untuk dia apakah jadi pekerja atau jadi pengusaha. Nah, sektor pertanian itu adalah sektor usaha. Jadi orang itu harus memiliki mental, ya kan, yang kuat di bidang usaha. Nah, hari ini banyak juga orang-orang yang berpikirnya, saya emang nggak mau usaha, maunya langsung kerja aja. Makanya kan ada jokes begini, sarjana pertanian itu belum tentu jadi petani. Yang mengambil kedokteran itu sudah pasti jadi dokter. Nah, tapi jangan lupa, setelah lulus sarjana pertanian, kalau mau jadi petani, artinya dia harus langsung terjun menjadi pengusaha. Karena pertanian adalah usaha, petani adalah pengusaha. Namun kalau dokter, lulus jadi dokter kan nggak mungkin langsung ke rumah sakit ya. Iya. Nah, pasti kan kerja dulu tempat orang lain dulu, lama baru punya klinik dan lain-lain. Nah, ini lagi-lagi itu juga harus dipersiapkan mental untuk menjadi pengusaha. Nah, ini yang saya rasa banyak hal yang belum kita miliki dan ini menjadi hal yang harus terus kita dorong. Oke, jadi hal yang pertama dengan cara memberikan stimulus, ya kan, selain merubah paradigma, merubah pemikiran, nah kita juga harus memberikan motivasi. Nah, anak muda ini harus banyak diberikan motivasi. Jadi motivasi sehingga mereka ngelihat di mana orang-orang sukses. Oh, ternyata dengan bertani bisa sukses loh, ya kan. Oh, ternyata dengan berkebun bisa sukses loh. Nah, oh, dengan beternak ayam, beternak ikan ini bisa sukses, beternak kambing bisa sukses. Nah, seperti itu. Artinya harus diberikan motivasi itu. Nah, edukasi juga penting ya Pak ya? Sangat perlu. Setelah ada motivasi, keinginan timbul, ya kan, baru diberikan pendidikan, ya kan. Nah, yang terakhir kalau memungkinkan diberikan stimulus atau bantuan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah pemikirannya dulu, minatnya dulu. Setelah minat dan setelah mau, nah, baru didorong, dia dibimbing, diberikan edukasi, ya kan, untuk menjadi pengusaha di bidang pertanian. Nah, setelah dapat bimbingan,
Kalau memungkinkan, ditambah lagi dengan memberikan stimulus. Sama seperti program Kementerian Pertanian hari ini, itu untuk mendorong anak-anak muda untuk terus dalam dunia pertanian, salah satu dengan program Brigade Pangan. Itu Brigade Pangan adalah program yang luar biasa. Anak-anak muda, 15 anak muda, itu mengelola lahan 200 hektar. Nah, 200 hektar itu untuk budidaya padi. Pemerintah memberikan motivasi, memberikan pendidikan, dan memberikan stimulus berupa alat mesin pertanian. Nah, jadi si anak-anak muda ini yang penting cuma satu, modalnya mau. Penting mau. Yang penting mau. Sudah mau, punya keinginan, semuanya sama pemerintah dibantu. Musim tanam pertama dibantu, alsintannya sebagai modal, ya kan? Nah, nanti untuk yang kedepannya, dia akan mulai berusaha dari modal yang sudah diberikan oleh Kementerian Pertanian. Ini menurut saya adalah program yang luar biasa, dan ini bisa menjadi contoh, ya kan, untuk pemuda-pemuda yang lain.